Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferry Hidayatullah dari Universitas Airlangga, program studi Sarjana Terapan Destinasi Pariwisata. Salam pariwisata. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian, lalu aktivitas apa saja yang dapat kita lakukan di wisata bahari, lalu mengenai isu-isu terkini yang ada di pariwisata bahari itu sendiri. Oke, yang pertama mengenai pengertian daripada pariwisata bahari. Pariwisata bahari adalah segala jenis kegiatan wisata atau rekreasi yang aktivitasnya dilakukan di kawasan laut. Oke, kita di kawasan laut. Kawasan laut banyak sekali jenis-jenisnya, mulai dari laut, pantai, pulau, ataupun di bawah permukaan laut. Nah, lalu wisata bahari dapat dilakukan di bentang laut yang didominasi oleh perairan, baik di permukaan air maupun di dalam air. Aktivitas ini bisa seperti menyelam, berselancar, memancing, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan di wisata bahari itu sendiri. Oke, untuk aktivitas yang dapat kita lakukan di wisata bahari, banyak sekali jenis-jenis kegiatan yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu snorkeling dan diving. Lalu ada juga memancing. Yang kedua, kita bisa melakukan berenang di tepi pantai. Yang ketiga, kita bisa melakukan kegiatan yang bersenang-senang seperti banana boat, berselancar, dan sebagainya, teman-teman. Nah, lalu apa sih isu terkini mengenai pariwisata bahari? Yang pertama, konservasi ekosistem pesisir laut. Tidak bisa dipungkiri bahwa konservasi ekosistem di pesisir laut harus kita lakukan karena adanya kegiatan pariwisata di ekosistem pesisir laut dapat menimbulkan rusaknya beberapa habitat hewan-hewan atau biota laut. Yang kedua, ada tropical storm drag atau yang bisa kita sebut mengenai penurunan kualitas terumbu karang. Nah, aktivitas snorkeling, diving, dan sebagainya dapat mengganggu keberlangsungan habitat terumbu karang itu sendiri. Maka dari itu diperlukan adanya konservasi terumbu karang atau pemeliharaan terumbu karang agar terumbu karang yang rusak-rusak bisa kita tanam kembali atau bisa kita perbaiki lagi. Yang kedua, pencemaran limbah padat. Yang ketiga, maaf teman-teman, pencemaran limbah padat. Pencemaran limbah padat sendiri, banyaknya wisatawan yang berkunjung ke suatu destinasi wisata tentunya akan menyebabkan timbulnya permasalahan sampah. Tidak terlebih lagi untuk wisata bahari, karena wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke wisata bahari tentunya akan membawa sampah, entah itu sampah konsumsi, sampah yang dibawa dari luar, ataupun sebagainya. Maka dari itu perlu penanganan yang lebih lanjut untuk mengelola sampah itu sendiri, teman-teman. Nah, dan terakhir ada kesimpulan dari saya mengenai pariwisata bahari ini. Kesimpulan dari pariwisata bahari ini adalah Indonesia merupakan negara maritim yang banyak sekali pulau-pulaunya. Terlebih lagi kita merupakan negara kepulauan. Maka dari itu bentang dari pesisir laut Indonesia ini sangat panjang. Maka dari itu pariwisata bahari merupakan salah satu sektor pariwisata unggul yang ada di Indonesia, sehingga dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kegiatan wisata. Di samping itu, kita harus tetap menjaga kelestarian alam daripada pariwisata bahari itu sendiri. Bayangkan jika kelestarian alam pariwisata bahari tidak dapat kita jaga. Salah satunya ialah sampah yang dapat menumpuk di pantai, terumbu karang yang banyak rusak. Jika dua kegiatan tersebut tidak dapat kita atasi,
maka pariwisata bahari di Indonesia bisa dikatakan gagal dan tidak akan bisa menjadi destinasi wisata unggulan di Indonesia. Sekian penjelasan saya mengenai pariwisata bahari, semoga dapat bermanfaat. Salam pariwisata jaya jaya jaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.